bahwa Zedekia itu bukanlah satu-satunya pro Mesir yang hidup pada zaman itu. Ada beberapa pangeran-pangeran atau dalam bahasa istilah kerennya oligarki-oligarki yang mendukung dia dan juga mendorong supaya mereka itu melepaskan diri dari Babylon. Dan lingkaran-lingkaran inilah yang terus menghasut Zedekia berulang kali supaya Zedekia tidak mendengarkan perkataan Yeremia. Jadi kebanyakan ketakutan yang dimiliki oleh Zedekia itu ketakutannya nggak rasional. Iya benar. Kenapa? Karena dia pengen cari shortcut. Dia masih berharap akan ada mujizat yang membalikkan semua bencana ini menjadi berkat. Oke, jadi kalau kita berbuat sesuatu karena kita lebih takut kepada orang daripada kepada Tuhan, itu berarti perbuatan kita itu dilandaskan pada motivasi yang salah. Halo sahabat-sahabat Hope Channel, kita kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Saat ini kita akan kembali berkenalan dengan salah satu tokoh Alkitab bersama saya Floren dan tentu saja dengan Pendeta John. Pendeta yang udah sering kali kalian lihat di layar kaca. Halo Pendeta John. Halo Floren, apa kabar? Selamat berbahagia. Aduh berbahagia, sangat berbahagia Pendeta. Berbahagia tapi gugup juga sih Pendeta. Iya, ini pertama kali kan? Iya, pertama kali Pendeta. Kan? Iya. Makanya tadi gue bilang selamat berbahagia. Iya, berbahagia sekali Pendeta. Pertama kali gabung di Facebook, pertama kali tag juga bareng Pendeta John yang juga baru kenalan tadi pagi ya Pendeta. Iya. Oke. Pendeta, kita kali ini akan membahas salah satu tokoh Alkitab, tapi sebagai orang muda kan kadang-kala kita keras kepala ya, bukan kadang-kala lagi, kita orang muda yang sangat keras kepala. Memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Iya Floren. Dan di sini kayaknya dalam pengalaman Pak Pendeta pribadi ya sering mau tuh orang-orang muda tanya sama Pak Pendeta, Pak Pendeta boleh nggak sih buat begini? Boleh nggak sih buat begitu? Boleh nggak sih kita kayak lakuin sesuatu ya Pendeta? Kayak contohnya, Pak Pendeta saya disuruh untuk kerja hari Sabat di perusahaan. Kira-kira gimana menurut Pak Pendeta? Padahal itu pertanyaan yang semestinya mereka udah tahu dong jawabannya apa Pendeta. Tapi kok kayak masih maksa banget sih ya Pendeta. Tentang kita aja. Iya kan? Jadi hal-hal kayak gini tuh sering banget muncul dalam kehidupan kita semua sih sebenarnya. Kita tahu satu hal itu salah. Iya. Tapi tetap aja kita pengen supaya melakukan hal itu. Iya benar Pendeta. Dan tokoh Alkitab yang kita bahas ini mungkin seperti itu ya Pendeta. Atau Pendeta mungkin bisa kasih clue dulu biar teman-teman juga bisa kenal ini salah satu tokoh yang akan kita bahas nih, tokoh Alkitab yang mana lagi, yang siapa lagi ya Pendeta? Ya. Jadi clue yang pertama itu nama tokoh Alkitab kita pada hari ini adalah Matanya sebenarnya. Matanya. Itu nama aslinya. Tapi kemudian namanya itu diganti menjadi nama lain. Oke, itu yang pertama. Dan ketika namanya diganti, itu bukan diganti oleh dia sendiri. Menurut kamu suka nggak sih kalau nama kamu diganti? Enggak lah Pendeta. Orang aku udah tahu nama asli aku kok diganti. Iya. Apalagi kalau bukan aku yang mau ganti. Iya betul banget. Dan kali ini dia merupakan tokoh Alkitab yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena dia juga adalah seorang raja. Raja ya. Tapi kok Pendeta, raja kok orang lain berhak untuk ganti namanya? Apa ada yang lebih berkuasa di atas dia? Sepertinya demikian sih, karena sebenarnya Matanya ini dia nggak siap untuk jadi raja. Dia memang adalah anak seorang raja, ayahnya adalah raja. Oke. Ya, tapi kemudian dia adalah anak ketiga, dan sebagai anak ketiga kita harus ingat dalam budaya Timur Tengah ada yang disebut sebagai budaya primogenitur, di mana anak yang tertua itulah yang akan menjadi raja selanjutnya. Bukan yang paling bertalenta, bukan yang paling pintar, tapi yang paling tua, paling sulung. Paling sulung. Iya. Oke. Dan sebagai anak ketiga itu dia nggak punya harapan untuk menjadi raja. Tapi kemudian abangnya pertama mati, dibunuh. Oke, dalam peperangan. Setelah itu anaknya menjadi raja, anak dari abangnya ini. Iya. Tapi ketika anaknya menjadi raja, dia kayak digoncangkan, dilemparkan oleh seorang raja lain. Kemudian diangkatlah anak kedua. Tapi kemudian raja kedua ini juga dilemparkan oleh raja lain dan mengangkat Matanya untuk menjadi raja. Jadi dia ini kayak dia nggak pernah berharap untuk menjadi raja.
Jadi kayak lagi hidup santai tiba-tiba disuruh jadi raja lu, Iya. naik takhta lu gitu ya pendeta. Iya. Kaget juga mungkin matanya ya pendeta. Iya. Aduh. Soalnya kayak nanti tiba-tiba kaget nggak lo kalau tiba-tiba ditunjuk jadi ketua peradi? Kaget banget pendeta, apalagi kalau nggak berharap ya pendeta, Nggak berharap kan. Jadi matanya ini dia kayak raja boneka gitu ya pendeta, dikendalikan oleh raja lain. Dikendalikan oleh raja lain, dan alasan kenapa dia menjadi raja itu karena dia ingin supaya loyalitas bangsa Yehuda itu tetap kepada raja yang ini. Oke, itulah makanya kenapa namanya diganti, itulah makanya kenapa dia diangkat menjadi raja. Jadi dia tidak lain adalah raja boneka istilahnya. Pendeta. Ya. Jadi kayak hidupnya kayak ditentukan oleh orang lain ya pendeta, seperti itu ya. Ditentukan oleh orang lain dan memang dia berada dalam posisi yang sangat rumit sih. Posisi yang sangat rumit. Oke, mungkin teman-teman udah bisa menebak kira-kira tokoh Alkitab siapa yang kita akan bahas dari yang clue yang udah diberikan sama pendeta. Nama aslinya diganti, jadi nama aslinya matanya diganti. Kemudian dia anak ketiga tapi harus jadi raja, yang padahal adatnya nggak kayak gitu ya pendeta, ya kan? Terus ada yang lebih berkuasa dari dia, dan dia juga seorang raja di Yehuda. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi ya teman-teman soal tokoh Alkitab ini. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook What's on Your Mind. Oke teman-teman, kembali lagi dengan Facebook What's on Your Mind. Sebelum terlambat, saya kembali mengingatkan ya teman-teman, untuk yang ada di mobil atau yang bawa mobil, untuk menjaga prokes dan keselamatan pribadi kita, jangan lupa pakai masker kayak saya dan pendeta. Dan yang paling penting adalah pakai seatbelt. Kita pakai seatbelt dulu pendeta, biar lebih aman ya pendeta. Safety first. Iya. Oke, berasa lebih aman ya pendeta. Memang aman kok, bukan berasa lagi. Oh iya bener ya, aman banget ya pendeta. Aduh. Oke. Udah pendeta? Oke, tunggu. Oke, sudah. Sip, aman terkendali. Oke, kita lanjutin lagi. Tadi kita udah kasih clue, tapi mungkin dari teman-teman ada yang sudah bisa menebak, tapi ada juga yang masih siapa ya bingung, pendeta? ya? Iya, oke. Kita akan bahas salah satu tokoh Alkitab, yaitu siapa pendeta? Zedekia, raja Yehuda ya pendeta. Yang terakhir. Oke, yang terakhir. Nah, kalau berbicara soal raja, berarti ada pemerintahannya. Ada yang dia lakuin di Yehuda. Mungkin pendeta bisa bahas dikit mengenai pemerintahan dari Raja Yehuda, yang katanya dia ini raja boneka, raja yang dikendalikan oleh raja yang lebih berkuasa dari dia. Apa dia bisa mengatur pemerintahannya dengan baik? Ya, mungkin memang sih kalau dari title-nya saja kita sudah tahu gimana ya karakteristik dari Zedekia, raja terakhir Yehuda. Ya otomatis dia bukanlah raja yang baik. Kenapa? Karena di era pemerintahannya itu kerajaan Yehuda runtuh. Tapi kalau kita perhatikan juga di dalam kitab 2 Tawarik 36, ini merupakan kesimpulan dari pemerintahan Raja Zedekia. Bisa baca Florence 2 Tawarik 36 ayat 11 sampai 13. 2 Tawarik 36 ayat 11 sampai 13. Sebentar ya pendeta, aduh. 2 Tawarik 36 ayat 11 sampai 13. Oke. Raja Zedekia, runtuhnya kerajaan Yehuda. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Jadi kalau kita perhatikan semua penjelasan dan kesimpulan ini, kita bisa simpulkan nggak tentang bagaimana karakteristik Zedekia? Apakah dia raja yang baik atau tidak? Jahat pendeta. Dan ini sangat kontras dengan namanya. Kenapa? Karena nama Zedekia itu artinya adalah Yahweh adalah keselamatan. Dan mungkin Pak Pendeta perlu tegaskan ya, bahwa yang mengganti namanya itu bukanlah dia sendiri. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 17 dikatakan, kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakin,
menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Artinya apa? Ya kata Pak Pendeta bilang, nama Zedekia itu bukanlah pilihan dia. Dan ketika Nebukadnezar mengganti nama matanya menjadi Zedekia, dia menggunakan bahasa orang Ibrani agar raja ini membawa harapan yang baru kepada orang Israel. Dan harapan ini bukan saja harapan politis ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan Daniel diganti namanya jadi apa? Kamu ingat nggak, Florence? Belsasar, oke. Iya. Ketiga temannya juga Sadrak, Mesak, Abednego itu diganti menjadi Hanaya, Azaria, satu lagi Misael. Itu diganti menjadi nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan keempat nama ini, Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ini merupakan nama Babylon yang memiliki relasi dengan dewa-dewi Babylon. Oke, jadi tujuan penggantian nama ada ya, Ya, pendeta? untuk penggantian agama juga. Tapi kalau kita perhatikan, nama Zedekia ini memang nama orang Ibrani. Jadi Nebukadnezar tidak berusaha untuk mengganti nama matanya itu menjadi nama orang Babylon, enggak. Dia gunakan bahasa Ibrani. Karena seakan-akan dia ingin bukan saja supaya Zedekia itu menjadi raja boneka di bawah dia yang selalu menuruti kehendaknya, tapi dia ingin juga agar matanya bisa melihat kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Apa itu merupakan jalan Tuhan, pendeta? Apakah Tuhan menggunakan Nebukadnezar? Bisa jadi sih, memang kalau kita lihat dari sejarah, dalam masa pemerintahannya itu bangsa Israel terpecah menjadi dua, bangsa Yehuda terpecah menjadi dua. Pertama antara mereka yang pro Egypt, pro Mesir dan juga pro kemerdekaan. Yang kedua adalah pro Babylon dan pro penghambaan. Itulah rumitnya situasi politik di mana matanya itu harus memerintah. Dia hidup di tengah-tengah bangsa yang terpecah, dan yang membuat semuanya lebih parah itu dia itu nggak siap. Iya, dia itu nggak siap menghadapi permasalahan. Iya, pendeta, betul. Kayak gimana ya? Pernah nggak sih lo masuk ke satu organisasi dan ternyata organisasi itu udah punya kubu-kubu sendiri? Enggak. Kalau sampai masuk pun bingung, pendeta. Ini mau ke kubu mana nih? Mau kemana? Iya. Dan lebih uniknya lagi, justru unsur-unsur keagamaan inilah yang mendorong supaya mereka itu lepas dari Babylon. Oh iya, oke. Jadi udah nggak mau dihambakan oleh Babylon lagi ya, pendeta? Iya, mereka berkata kita kan umat pilihan Tuhan. Masa kita mau dijajah oleh bangsa asing? Benar, pendeta. Jadi mereka melihat bahwa Mesirlah satu-satunya harapan bagi orang Israel. Bagi orang Yehuda. Iya, oke. Jadi masa pemerintahan Zedekia itu adalah waktu di mana mereka terpecah, dan raja ini nggak tahu dia harus memihak kemana. Apakah dia harus menjadi pro Babylon atau pro Mesir? Kenapa? Jadi dia tidak ada pendirian yang tetap. Dia tidak ada pendirian tetap. Iya. Kenapa? Karena dia memang nggak siap untuk ditekan. Iya, benar. Begitu. Iya. Kenapa dia nggak siap? Karena dia merasa, saya anak ketiga kok, saya nggak mungkin jadi raja. Padahal lain lagi ceritanya. Padahal rencana Tuhan berbeda untuk dia. Iya, benar, pendeta. Jadi intinya adalah nama Zedekia itu merupakan harapan di mana dia itu bisa menjadi seorang raja yang berkiblat kepada Tuhan dan membuat Tuhan sebagai sumber utama dalam kehidupannya. Oke, pendeta. Pernah nggak sih Zedekia ini dia meminta petunjuk dari Nabi Tuhan? Kan setiap bangsa Israel kan, untuk setiap kisah yang kita baca dalam perjanjian lama, Tuhan tuh pasti mengirimkan nabi-nabinya untuk memperingatkan bangsa-bangsa Israel kalau udah mulai jauh nih dari Tuhan. Ya. Zedekia melakukan hal yang sama. Zedekia juga melakukan hal yang sama karena Zedekia itu hidup bersamaan dengan Nabi Yeremia. Dan faktanya adalah kebanyakan kisah Zedekia itu kita bisa temukan di dalam kitab Yeremia. Oke. Mungkin kalau kita melihat dalam kitab Raja-Raja dan juga Tawarik tidak terlalu dijelaskan mengenai pemerintahan Zedekia. Tapi di dalam kitab Yeremia lah kita temukan bagaimana kerajaan ini terpecah menjadi dua, dan sepertinya Zedekia itu adalah seorang raja yang wishy-washy, dia kayak wishy-washy, dia nggak tahu mau memihak mana. Jadi kalau kamu mau tanya kepada Pak Pendeta apakah Zedekia adalah orang yang baik atau enggak, dia tidak tahu siapa dirinya. Karena kalau kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja itu disebutkan Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
Nama ibunya ialah Hamutai binti Yeremia dari Libna. Oke, jadi biarpun dikatakan dalam ayat 19 bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi tetap aja nama ibunya itu disebut. Jadi kayak Zedekia ini merasa juga gue nggak jahat kok. Gue nggak jahat gitu. Sebelum kita masuk ke situ ya. Jadi kalau di dalam pola penulisan kitab raja-raja itu, setiap kali ada raja baik yang memerintah, nama ibunya selalu disebut. Itulah trademark dari seorang raja yang baik. Jadi Zedekia uniknya, biarpun ayat 19 dikatakan bahwa ia melakukan apa yang jahat, tapi pada saat bersamaan nama ibunya itu disebut. Apa yang dimaksud dengan penulis kitab ini? Dia mau menunjukkan bahwa sebenarnya Zedekia adalah seseorang yang berusaha untuk mencintai Tuhan, tapi kehidupannya dan orientasinya terkungkung oleh situasi geopolitikal yang begitu hebat pada waktu itu. Menarik ya pendeta pembahasan tentang Zedekia ini. Teman-teman, kita akan lanjut lagi lebih jauh mengenai perjalanan pemerintahan dari Zedekia. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook What's on Your Mind. Terima kasih teman-teman karena masih bersama kami di Facebook. Oke, pendeta, pembahasan semakin seru ya. Pendeta jadinya semakin seru mengenai Zedekia. Jadi tadi pendeta mengatakan karena raja yang baik, kalau disebutkan nama ibunya di dalam Alkitab, berarti dia termasuk raja yang baik. Nah, berarti ada hal yang akan dilakukan oleh Zedekia yang menurut dia itu jalan keluar dari setiap penghambaan yang dilakukan oleh bangsa Babylon kepada bangsa Israel. Apa sih yang dilakukan oleh Zedekia, pendeta, untuk membantu dia juga sebagai raja dalam membebaskan bangsanya? Mungkin yang dibuat oleh Zedekia adalah dia berusaha untuk mencari jalan tengah. Dia mendengarkan kepada dua sisi yang berbeda. Jadi pada waktu itulah Yeremia itu memainkan peran yang penting di dalam pemerintahan Zedekia. Kita perlu ingat ya bahwa setelah Yoyakim dan Yoyakin itu dan juga Yoakin itu juga turun, pada waktu itulah Zedekia menjadi raja, dan selama pemerintahan adik abang-abangnya ini, Yerusalem itu telah diserang dua kali. Jadi sudah 2 kali jatuh ke tangan musuh. Memang belum dihancurkan, tapi sudah 2 kali jatuh, sudah 2 kali jatuh, dan sudah 2 kali kekayaan mereka itu diambil. Jadi mereka ingin supaya Zedekia itu menjadi berbeda. Tapi begitu Zedekia naik tahta, Yeremia menerima satu penglihatan mengenai dua bakul anggur, dua keranjang buah ara, satu yang busuk, satu yang baik. Jadi Tuhan berkata bahwa orang-orang buah ara yang baik ini telah dibawa ke Babylon. Jadi dalam kata lain, Yeremia berkata bahwa orang-orang yang tinggal di Babylon sekarang itu adalah orang-orang yang bebal semuanya, yang keras kepala. Jadi memang Zedekia itu hidup di satu lingkungan yang sulit sekali. Kenapa? Karena semua orang-orang pintar seperti Daniel dan teman-teman itu sudah diangkut ke Babylon, dan dia itu hanya dikelilingi oleh para penasihat yang bebal guys. Jadi penglihatan Yeremia ini memang Tuhan tunjukkan ya. Tuhan tunjukkan. Yang udah berangkat ke Babylon itu yang paling terbaik. Itu yang terbaik. Iya, dari bangsa Israel. Yang tinggal itu tuh udah nggak kehitung, udah busuk semua. Jadi sama lah kayak contohnya kalau kita sekarang, gimana kalau tiba-tiba semua yang tamat universitas, semua yang dari tamatan UI dan juga UGM dan juga pokoknya tamat universitas lah yang paling bagus nilainya itu diambil oleh Amerika dan tinggal di sana, dan yang sisa itu cuma orang-orang yang tamatan ya pendidikannya menengah lah. Oke, itu otomatis nggak akan ada perkembangan. Kita nggak bisa berpikir secara logika. Yang berangkat ke Babylon nanti penuh dengan perkembangan yang baik, yang tinggal ya udah stuck aja di situ. Jadi regresif. Maju-maju. Regresif akhirnya. Dan ketika Yeremia juga mengusulkan supaya Zedekia tidak memberontak, Tuhan perintahkan supaya dia buat cook. Jadi Yeremia harus pergi ke jalan sambil memakai cook. Kamu tahu cook kan yang untuk binatang gitu? Iya, kayak lembu lah yang pakai. Iya, untuk membaca kan biasanya dia pakai cook kan. Iya. Kemudian Yeremia berkata bahwa Zedekia harus berani untuk menggunakan cook kerajaan Babylon. Jadi dia berkata, jangan melawan. Jangan coba-coba untuk melawan. Tapi gunakanlah cook Babylon.
Justru pada waktu itulah ada seorang nabi lain yang bernama Hananya. Oke. Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu. Oke. Dia berfirman, dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel. Jadi di sini ada kayak pertentangan antara 2 orang nabi, Nabi Hananya dan juga Nabi Yeremia. Yeremia berkata kamu harus tunduk kepada Babylon. Tapi Hananya berkata enggak, kamu nggak harus tunduk, kamu harus melawan. Justru dalam 2 tahun aku akan memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada umatku. Oke, jadi itu sangat rumit, dan bahkan kuk yang tadi digunakan oleh Yeremia itu diambil sama Hananya, kemudian dipatahkan. Jadi dari situ juga kita bisa lihat kalau Zedekia ini benar-benar bingung. Maksudnya dia harus ikut yang mana, yang Hananya atau Yeremia. Tapi apakah perkataan dari Hananya ini berasal dari Tuhan, pendeta? Nah itu dia menjadi dilema. Kenapa? Karena kedua orang, baik Hananya maupun Yeremia itu, ya mereka memang mempunyai sebutan nabi. Iya. Tapi ya mungkin kita bisa dari sini kita udah bisa lihat nih, karena di ayat selanjutnya kan Yeremia berkata, moga-moga Tuhan berbuat demikian, moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan. Jadi kayak mungkin dari situ kita bisa lihat kalau Yeremia tahu kalau itu mungkin bukan perkataan dari yang Tuhan mau gitu. Ya, mungkin Yeremia tahu, tapi Zedekia tahu nggak? Nggak tahu. Itu yang membuat rumit. Ketika ada 2 orang nabi yang mengklaim bahwa nubuatan mereka itu datang dari Tuhan, yang mana dia harus pilih? Iya. Nah, permasalahannya adalah pekabaran Yeremia itu bukan pekabaran yang mudah untuk dikatakan. Benar, pendeta. Coba nih kalau misalnya kamu berani nggak untuk jadi nabi ketika Tuhan memanggil kamu dan kamu bilang, dan Tuhan berkata, Florence, kamu harus kabarkan bahwa Indonesia itu harus menjadi budak Amerika. Aduh, kayaknya kalau aku ngomong kayak gitu langsung dicari, dihilangkan dari Indonesia. Langsung pasti nggak ini. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme dan juga nilai-nilai kebanggaan kita sebagai seorang Indonesia. Masa Tuhan berkata demikian? Masa Tuhan mau supaya bangsanya yang dimuliakan itu, yang diagungkan itu, menjadi hamba dari bangsa asing? Akhirnya karena Zedekia yang tidak punya pendirian yang tetap, dia yang juga belum berpengalaman dalam menjadi raja, kalau dia menerima masukan dari Yeremia, dia juga nggak bisa terima dong, karena dia punya tujuan sendiri untuk memberontak melawan Babel. Jadi dia mungkin lebih menuju ke arah Hananya. Iya. Dan kemudian kan Hananya patahkan kan, dia patahkan kuknya, kuk Nabi Yeremia. Kemudian Yeremia itu marah, dia berkata, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Oke, maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Dia berkata 2 tahun lagi bangsa ini akan lepas. Tapi dalam tahun Yeremia itu juga berkata tahun ini engkau pasti mati. Jadi kita saksikan di sini bagaimana segenap rakyat Yehuda itu, mereka mulai memadukan antara agama dan politik. Ya, mereka menggunakan isu-isu keagamaan untuk mendukung agenda-agenda politik mereka. Dan kita saksikan bagaimana hamba-hamba Tuhan juga, para nabi, itu mereka saling bersengketa. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak pribadi. Baik Hananya maupun Yeremia, mereka sama-sama berbicara atas nama Tuhan. Dan kita saksikan di sini bahwa orang awam yang seperti Zedekia, mereka yang menjadi korban. Kenapa? Karena para nabi-nabi ini menggunakan keagamaan mereka untuk mendukung agenda nasionalisme. Oke, jadi politik sama agama udah kecampur ya? Udah kecampur. Iya. Dan permasalahannya adalah mereka membuat politik nasionalisme itu sebagai politik yang tertinggi. Jadi kalau aku jadi Zedekia juga, kalau dihadapkan sama 2 nabi Tuhan, yang satu kasih pekabaran yang bikin jantung kayak, aduh apaan sih, kok malah suruh aku jadi
jadi hambanya Babel. Terus yang satu bilang bakal dibebaskan. Aku juga langsung kayak, oh iya, aku ikut Hananya aja deh. Aku mau dibebaskan. Karena memang nggak punya pendirian yang tetap kan pendeta. Belum punya pengalaman juga yang saya seperti Floren bilang kan pendeta. Tapi Yeremia benar-benar menunjukkan bahwa Hananya punya perkataan bukan dari Tuhan. Ya, melalui kutukannya kan? Iya, melalui kutukannya. Tapi kita harus yakini juga, kita harus perhatikan ketika kita membaca buku Yeremia, bahwa Zedekia itu bukanlah satu-satunya pro Mesir yang hidup pada zaman itu. Ada beberapa pangeran-pangeran atau dalam bahasa istilah kerennya oligarki-oligarki yang mendukung dia dan juga mendorong supaya mereka itu melepaskan diri dari Babylon. Dan lingkaran-lingkaran inilah yang terus menghasut Zedekia berulang kali supaya Zedekia tidak mendengarkan perkataan Yeremia. Karena sebenarnya Zedekia tahu kok, berkali-kali dia tuh sering banget minta nasihat sama Yeremia, sering sekali. Pada waktu nantinya setelah kan Yeremia dipenjara kan, kemudian dia dilemparkan ke sumur kering untuk mati. Tapi kemudian diselamatkan oleh Ebed-Melek atas perintah dari raja. Dan setelah diselamatkan itulah Zedekia mengunjungi Yeremia secara rahasia. Dia nggak bisa terang-terangan, dia secara rahasia. Kenapa? Kalau kita perhatikan ayatnya dalam Yeremia 38 ayat 14 sampai 27. Yeremia 38 ada ayat 14 ya pendeta. Pembicaraan terakhir dengan Raja Zedekia ya. Iya. Oke. Ayat berapa pendeta? 14 sampai 27. Oke. Oh, dia takut ya pendeta, jangan sampai ada orang yang mengetahui pembicaraan antara dia dengan Yeremia, karena dia juga takut Yeremia mati kan. Coba dia baca. Lalu berkatalah Zedekia kepada Yeremia, janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini supaya engkau jangan mati. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada raja dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu. Janganlah sembunyikan kepada kami supaya engkau jangan kami bunuh. Maka haruslah kau katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonanku ke hadapan raja supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana. Oke. Jadi kita saksikan di sini bahwa Zedekia juga itu adalah orang yang gampang tertekan. Iya benar. Dia nggak bisa handle pressure. Bukan saja dari dirinya, tapi juga dari inner circle yang dia miliki dalam kepemimpinan. Jadi dia takut ya pendeta. Dia takut, dia nggak berani untuk ambil keputusan karena dia tahu bahwa orang-orang ini jauh lebih powerful daripada dia. Iya benar pendeta. Nah, pertanyaannya adalah kita pernah nggak masuk dalam situasi yang sama? Kalau Floren pribadi ada sih beberapa yang ragu untuk mengambil keputusan karena dapat tekanan dari orang lain pendeta. Nah hal itu benar-benar nggak bikin lega hati gitu pendeta. Iya. Terkadang kita buat itu kan saya kan dibawa pressure dari orang lain. Itu kan bukan keputusan saya, tapi in the end keputusan itu ada di tangan kita. Kita nggak bisa menyerah kepada tekanan dari orang-orang banyak. Perhatikan, jadi berkali-kali di sini Zedekia terus datang ke Yeremia, dia bertanya, ada nggak pekabaran Tuhan untuk saya? Biarpun dia tahu apa yang benar, tapi dia tetap berharap bahwa suatu hari nanti ada mujizat. Dia tetap berharap suatu hari nanti Tuhan akan mengubah pendapatnya dan membela umat Israel, umat Yehuda. Jadi memang dia benar-benar keras kepala ya pendeta, memaksakan kehendaknya. Bahkan lebih parah, bukan memaksakan kehendak kepada Yeremia saja, sudah masuk ke memaksakan kehendak kepada Tuhan. Yang punya rencana yang paling baik dari semua. Karena dia mungkin pikir rencana saya ini yang terbaik, padahal nggak sesuai sama kemauan Tuhan. Seperti itu pendeta. Ya, jadi ada beberapa ketidakkonsistensian dia ya. Contohnya, dia memang kata kita dulu bilang kan dia pengen supaya berpegang kepada rencananya sendiri. Tapi pada waktu Babylon bergerak melawan dia, dia melepaskan semua budak. Oke. Dia lepaskan semua budak Yehuda. Hanya setelah Babylon itu pergi dari pengepungan untuk menghadapi Raja Mesir, mereka itu beranggapan itu udah menjadi akhir dari segalanya. Kayak naik daun lah, ya ampun kita sudah menang, ternyata Tuhan itu sungguh baik. Dan ketika bangsa Babylon itu pergi, mereka kemudian mengambil kembali budak yang telah mereka lepaskan.
Jadi Zedekia ini adalah tipe-tipe orang yang ingin memuaskan semua pihak sih menurut gue. Tapi merugikan dirinya, semuanya pada akhirnya. Iya, bukan hanya dirinya tapi dirinya sendiri ya. Oke, jadi ini adalah keputusan yang salah yang diambil oleh Zedekia karena tidak mendengarkan amaran Tuhan kan, pendeta. Nah, kita akan bahas lebih jauh lagi akhir dari keputusan yang diambil oleh Zedekia. Apa yang Tuhan lakukan kepada Zedekia karena tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Kita akan lanjut lagi dengan pembahasan tentang Zedekia dan akhir dari hidupnya. Jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Facebook. Kembali lagi dengan Facebook, What's on Your Mind. Jadi kita udah bahas panjang lebar ya pendeta mengenai Zedekia, tapi kita belum sampai di klimaksnya, puncaknya. Tapi sudah semakin dekat ya pendeta sebelum kita mengambil kasih mengenai kehidupan. Oke, buat teman-teman Facebook yang mungkin punya pengalaman yang mirip dengan Zedekia ini, boleh menceritakan kisahnya di komentar. Dan ini menarik banget soal Zedekia ya pendeta. Kita udah bahas mulai dari dia jadi raja boneka, namanya diganti, kemudian zaman pemerintahan Zedekia yang dia juga masih ragu-ragu untuk menjadi raja, belum punya pengalaman, tidak punya pendirian yang tetap. Sampai akhirnya dia berkali-kali ya pendeta katakan, berkali-kali dia mengunjungi Yeremia untuk meminta petunjuk Tuhan. Nah, ada nggak sih pendeta yang berkali-kali dia mengunjungi Yeremia, tapi akhirnya Yeremia hatinya lunak nggak sih pendeta? Iya. Kalau sampai berkali-kali dirayu pendeta? Masalahnya Yeremia nggak mungkin lunak, sama sekali nggak mungkin, karena Yeremia berkata apa yang difirmankan Tuhan. Jadi setelah Babylon raja Mesir dikalahkan dan tentara dari Babylon itu kembali mengepung Yerusalem, Zedekia mengunjungi Yeremia untuk terakhir kalinya. Oke, itu ada di Yeremia 38 ayat 16. Oke. Pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir. Oke, Yeremia 38 ayat 16. Ya. Lalu bersumpahlah Raja Zedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, "Demi Tuhan yang hidup yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu." Kemudian jadi di sini kita temukan bahwa Zedekia itu dia tidak pernah berusaha untuk membunuh Yeremia. Justru dia sebagai raja, dia melindungi Yeremia loh dalam beberapa situasi. Kenapa? Karena dia mungkin bisa mendengar suara Tuhan yang berbicara mengenai Yeremia. Jadi mungkin bagi kita untuk mendengar tapi tidak mengindahkan. Iya benar. Mungkin bagi kita untuk hidup bersama Tuhan tapi tidak melaksanakan kehendaknya. Itu suatu kemungkinan yang besar. Oke, seperti Zedekia, dia tidak pernah melawan kehendak Tuhan, tapi dia nggak menurut. Nggak lakuin ya pendeta. Dia nggak lakuin. Taunya denger aja. Dia denger aja, tapi dia nggak menurut. Dia nggak menurut sama sekali. Iya. Dan di sini Yeremia berkata kepada Zedekia, "Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka." Jadi apa jawaban Yeremia? Lu harus nyerah. Kamu harus nyerah. Kamu dan keluargamu harus menyerah kepada Babylon. Kalau kamu menyerah, maka kota tidak akan dihancurkan dan kamu dan serta keluargamu itu tidak akan dibunuh. Tapi kalau kamu melawan, kebalikannya, semuanya akan hancur. Yerusalem akan hancur dan juga keluargamu itu akan dibunuh di depan matamu sendiri. Tapi kalau kamu Zedekia, opsi mana yang kamu pilih? Itu obvious banget, dia terkepung. Semua kota-kota berkubu itu sudah hancur, tinggal Yerusalem sendiri. Kamu bakal menyerah nggak? Menyerah pendeta. Oke, tapi kenapa Zedekia nggak menyerah? Karena keras hati mungkin ya pendeta. Kamu notice nggak baru-baru kan sekarang ini lagi marak kan pinjaman online. Oh iya. Itu terjadi berkali-kali. Dan itu lagi booming banget. Oke, kenapa begitu banyak orang yang jatuh kepada perangkap pinjaman online? Karena
mereka udah tahu tapi mereka butuh gitu pendeta. Atau gimana menurut pendeta? Kenapa mereka nggak kapok-kapok? Kenapa justru beberapa orang kan gue baca kesaksiannya, beberapa orang itu saking banyak itu mereka punya pinjaman online itu di mana-mana. Ada di, ya nggak boleh nyebut merek kita ya. Oke, ada banyak di berbagai online, terutama dengan pay later ya. Banyak banget mereka punya tagihan. Kenapa demikian? Atau coba cari contoh lain. Kenapa banyak banget orang tertipu dengan beberapa judi yang memakai topeng investasi dan trading? Kenapa mereka setelah kalah sekali dua kali tuh nggak kapok tapi pengen coba lagi? Karena mereka cuma mau memenangkan. Kalau dalam judi mungkin mereka cuma mau memenangkan perjudian itu, jadi harus dicoba terus menerus. Jadi kayak ilusi mujizat yang mereka alamin sih. Kayak mereka berharap dengan kalau saya pinjam online dari sini, nanti pasti Tuhan kasih berkat kok. Dan saya dan utang-utang saya pasti hilang. Kalau saya kalah judi dan saya coba lagi, saya pasti bisa, nanti ada mujizat kok dari Tuhan. Aduh, langkah yang diambil sudah salah, tapi dengan penuh percaya diri tahu kalau Tuhan bakal menolong. Iya, jadi kesalahan terbesar yang dilakukan oleh manusia adalah kesalahan ketika ia menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan tindakannya dan berharap Tuhan akan intervensi. Itulah kesalahan terbesar manusia. Iya, sering banget sih kalau untuk orang muda mungkin ya, sering banget pengalaman seperti itu. Taunya udah jalan dulu lah, urusan belakangan nanti Tuhan aja yang berkehendak. Iya, padahal nggak demikian. Gimana Tuhan bisa berkehendak kalau dari awal itu sudah salah? Iya pendeta. Dan memang kalau kita bandingkan ya, dari posisi seorang raja, memang pilihan yang diberikan oleh Yeremia itu pilihan yang sulit. Masa dia seorang raja merendahkan dirinya di hadapan raja lain? Masa ia mengkhianati rakyat yang telah mempercayakannya dia? Tapi perhatikan, alasan kenapa Zedekia tidak bisa memilih untuk menyerahkan diri bukan karena dia mempunyai ego yang tinggi, bukan, tapi karena dia takut terhadap para penguasa lainnya. Oke. Takut dengan para penguasa. Dia takut. Coba deh perhatikan jawabannya ayat 19. Ayat 19. Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku. Dia malah berkata, kalau ini saya menyerahkan diri kepada orang Kasdim, pasti nanti orang-orang Yahuda yang sudah menyerah, dia pasti marah sama saya dan saya dibunuh. Jadi kebanyakan ketakutan yang dimiliki oleh Zedekia itu ketakutannya nggak rasional. Iya benar. Kenapa? Karena dia pengen cari shortcut. Dia masih berharap akan ada mujizat yang membalikkan semua bencana ini menjadi berkat. Oke. Jadi makanya Pak Pendeta kurang setuju sama beberapa lagu yang kayak di balik setiap hujan ada mentari, di balik semua peristiwa pasti ada berkat. Nggak selamanya. Iya. Nggak selamanya. Apalagi kalau musibah itu sesuatu yang lu buat sendiri. Nggak akan ada berkat atau mujizat ya. Nggak akan ada mujizat. Contohnya kayak teman-teman muda lah pacaran, oke. Terus masuk ke seks bebas. Terus ada yang hamil. Oke, terus lu berharap lu bakal diberkati Tuhan. Ya nggak akan. Memang berkat itu pasti datang, tapi berkat itu akan datang dalam jangka waktu yang panjang. Dan penuh dengan lika-liku kehidupan. Tuhan mau lihat dulu nih, lu balik lagi nggak ke jalan gue, ya kan? Makanya lama gitu. Jadi kalau teman-teman terjebak dalam pinjaman online, jangan berharap tiba-tiba nanti ada rezeki warisan yang muncul dalam kehidupan lu. Enggak. Ya, jalan terbaik adalah kerja lebih keras. Stop pinjam-pinjam dan usahakan untuk tidak banyak pengeluaran. Jadi terkadang jalan sederhana yang bisa kita pilih itu memang jalan di mana kita itu harus belajar rendah hati. Benar. Belajar mendengarkan dan juga kerja keras. Dan mungkin penyerahan kepada Tuhan mungkin ya, Pendeta. Penyerahan kepada Tuhan yang bersifat total dan menyeluruh. Iya, benar. Nggak setengah-setengah. Iya, nggak setengah-setengah. Jadi Zedekia ini boleh dikatakan dengan bodohnya dia lebih takut kepada orang-orang Yehuda dibandingkan takut kepada Tuhan ya, Pendeta. Iya. Jadi benar kan? Ada sih beberapa kelemahan dari karakternya Zedekia. Yang pertama adalah dia takut kepada hal-hal yang salah. Dia nggak takut, dia lebih takut kepada para pemimpin Yehuda daripada kepada Tuhan. Oke, jadi kalau kita berbuat sesuatu karena kita lebih takut kepada orang daripada kepada Tuhan, itu berarti perbuatan kita itu dilandaskan pada motivasi yang salah. Begitu. Jadi contohnya,
kalau ada orang nyontek, kalau ada orang yang nggak nyontek supaya dia karena dia takut ketahuan, bisa nggak kita sebut itu sebagai penurutan? Enggak sih. Ya enggak, kenapa? Iya. Karena motivasi dia itu berbeda. Oke, jadi biarlah rasa takut itu yang mendorong kita untuk menarik diri lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan, iya. John Donne pernah berkata, Tuhan berikan kepadaku rasa takut di mana aku tidak akan pernah merasa takut. Oke, memberikan rasa takut di mana dia nggak akan pernah merasakan rasa takut, karena memang takut kepada Tuhan. Oke, Ya, itulah ketakutan tertinggi yang kita bisa miliki. Tapi bagi Zedekia dia nggak mempunyai itu. Dan ketika kita kehilangan rasa takut akan Tuhan, maka kita tidak akan tahu apa yang harus dipilih. Oke. Jadinya seperti Zedekia tidak punya pendirian yang tetap, bingung mau ambil keputusan bagaimana karena tidak beralaskan dengan kemauan Tuhan ya pendeta, tidak takut Tuhan, melakukan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri, kan pendeta? Karena betul sekali dia akhirnya jadi ketika dia tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, dia cenderung mempercayai orang-orang yang salah. Iya. Seperti Nabi Hananya dan juga para pemuka-pemuka agama lainnya. Iya. Karena agendanya dia itu sudah tidak sejalan lagi dengan agenda Tuhan. Tuhan, benar. Oke, jadi begitu kita alasan kenapa kita itu suka labil, kita suka nggak tahu apa yang harus dipilih, kenapa kita selalu bertanya sama pendeta, boleh nggak sih saya berbuat begini? Bukan karena kita nggak tahu kehendak Tuhan, bukan. Tapi karena kita tidak memiliki ketakutan akan Allah. Jadi istilahnya kalau masih ada pertanyaan, teman-teman catat ya, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan ke pendeta bisa nggak masuk bioskop tapi bareng keluarga? Paling sering tuh pertanyaan kayak gitu muncul pendeta. Padahal udah tahu nggak boleh, masih aja tanya gitu. Mungkin kalian kurang, mungkin kita kalau masih ada pertanyaan itu yang muncul, tanya ke diri sendiri lagi. Udah takut Tuhan belum? Gitu kan pendeta? Jadi kayak kita rasa takut, tapi kita nggak merasa takut. Minta takutnya tuh takut kepada Tuhan ya pendeta. Iya. Jadi itu rasa takut itu yang menjadi pendorong utama dalam kehidupan kita. Terus selanjutnya adalah Zedekia juga dia masih muda kok waktu menjadi raja, masih umur 21 tahun. Bayangin lo berapa sekarang? 23 ya. Bayangin kalau seusia lo itu lo udah jadi pemimpin negara di mana semua itu begitu genting. Itu kan sulit banget. Stres pendeta. Stres banget, dan selama 11 tahun dia memerintah, dia terus diombang-ambingkan dari satu posisi ke posisi lainnya. Dia bukanlah raja yang baik. Kenapa? Karena dia ingin untuk dicintai oleh rakyatnya. Okay. Jadi dia ingin dicintai oleh rakyatnya, tapi dia melakukan hal yang salah, yang bahkan merugikan rakyatnya sendiri ya pendeta. Jadi semuanya itu memang harus dilandaskan pada cinta kita akan Tuhan. Hanya itu satu-satunya jalan. Semakin kita mencoba untuk dicintai oleh orang-orang, semakin kita akan kehilangan cinta akan Tuhan. Iya, karena kalau kita cinta pada Tuhan, apapun itu juga Tuhan bakal kasih petunjuk. Nih, kalau mau masa depan yang indah, harus ikut gini, harus kayak gini itu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak cinta sama Tuhan, malah kita lebih mengikuti jalan manusia ya. Iya. Itulah sebabnya Yeremia itu terus berkata kepada Zedekia, kamu harus menyerah. Iya. Karena Tuhan itu lebih cinta kepada kamu daripada rakyatmu. Dan Tuhan tahu yang terbaik kepada dalam kehidupannya Zedekia. Nah, pertanyaannya adalah kita sebagai manusia, kita lebih suka pilih shortcut atau jalan yang lebih panjang itu, atau the long road? Mana pilihan kita? Jalan pintas atau jalan yang panjang? Ya, kalau kita menghadapi masalah, jangan cari jalan pintas, ikuti jalan yang panjang itu. Oke, ikuti jalan panjang dan biarlah kita semua bergumul untuk mencapai kehendak Tuhan. Ya, alasan kenapa begitu banyak orang jatuh bukan karena mereka bebal, bukan karena mereka bodoh, tapi mereka ingin cari jalan pintas. Ya, jalan pintas untuk kaya, jalan pintas untuk sukses, ya, jalan pintas untuk bahagia. Jangan. Tapi jalan pintas itu selalu salah ya, pendeta. Selalu salah. Oke. Pendeta, menarik banget ya pembahasan kita kali ini mengenai Zedekia, raja yang bingung. Jadi mungkin pendeta bisa kasih kesimpulan dari pembahasan kita mengenai Raja Zedekia. Untuk teman-teman mungkin di rumah yang sekarang sedang bergumul dalam mengambil keputusan, tadi kayaknya kehidupan Zedekia itu menjadi satu pelajaran yang luar biasa indahnya. Yaitu apa? Kita diingatkan bahwa pertama kita harus punya rasa takut terhadap Tuhan.
Jadi semua decision making kita, cara kita membuat keputusan itu harus berakar pada rasa takut kita pada Tuhan ya. Oke. Yang kedua adalah kita harus ingat bahwa kita tidak hidup untuk dipuji-puji oleh manusia. Begitu kita punya rasa takut akan Tuhan, maka kita tidak akan berusaha untuk mencari pujian manusia. Kita tidak berusaha untuk dicintai oleh manusia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa cinta abadi yang kita miliki itu adalah cinta dan pengakuan dari Ilahi. Itulah yang kita paling perlukan. Kalau kita punya itu, maka karakter kita itu akan selalu kuat di hadapan Tuhan. Itu ya. Jadi pertama rasa takut, yang kedua adalah rasa cinta. Oke. Dan yang ketiga adalah harapan. Berharap ya. Berharap. Harapan yang seperti apa yang diinginkan di sini adalah harapan untuk mempunyai keberanian dalam menempuh jalan yang panjang. Tidak mengharapkan mujizat ya. Tuhan pasti kirim mujizat kok untuk melengkapi semua kebutuhan saya. Enggak. Oke. Terutama kalau kebutuhan itu muncul dari keteledoran kita sebagai manusia. Itu agak sulit. Oke, jadi hati-hati, jangan harapkan mujizat dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul karena kita sendiri. Oke. Teman-teman, kita udah ambil kesimpulan dari pelajaran tokoh Alkitab Zedekia. Tadi pendeta udah jelaskan, ingat sebagai orang muda gampang jatuh. Orang muda itu paling gampang jatuh. Jadi yang pertama harus takut kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, dan berharap selalu kepada Tuhan. Kita tunduk kepala dan pendeta pimpin dalam doa. Oke, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah kehidupan Zedekia menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Bantulah kami untuk menghindari semua kesalahannya dan belajar untuk takut akan Engkau, mencintai Engkau, dan mempunyai harapan terhadap rencana. Ketika kami tergoda untuk mengambil jalan pintas, biarlah Engkau mengingatkan bahwa cara yang terbaik adalah untuk mengambil jalan yang panjang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta untuk pembahasan kali ini mengenai Zedekia. Teman-teman, jangan lupa untuk bergabung lagi bersama kami di Facebook What's on Your Mind di episode berikutnya. Pembahasan selanjutnya mengenai salah satu tokoh Alkitab yang lebih menarik lagi. Sehat selalu, Tuhan memberkati.